Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam kelas 7, bab 2, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, semester 2. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share. Bab 2. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Pengertian lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan berubah juga menjadi buruk. Perubahan itu disebabkan oleh makhluk hidup dalam suatu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah segala benda tak hidup atau benda mati pada suatu lingkungan tersebut. Sedangkan komponen biotik yaitu semua makhluk hidup pada suatu lingkungan. Contoh komponen abiotik antara lain matahari, air, batu, tanah. Sedangkan contoh komponen biotik antara lain manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik seperti bakteri. Komponen abiotik dan biotik pada suatu lingkungan saling mempengaruhi dan membentuk suatu interaksi. Hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tahukah kamu, tempat hidup dinamakan dengan habitat. Dalam suatu habitat, terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau komponen biotik dan makhluk tak hidup atau komponen abiotik. Pada habitat tersebut akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Interaksi dalam ekosistem. Setiap organisme dalam ekosistem tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu bergantung pada organisme yang lain dan bergantung juga pada lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Interaksi dapat terjadi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dan dapat pula terjadi antar sesama komponen biotik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Macam-macam simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Simbiosis dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensialisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Dan yang keempat, simbiosis predatorisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contoh simbiosis mutualisme misalnya bunga dengan lebah. Lebah memperoleh sari madu dari bunga, dan bunga dibantu dalam proses penyerbukan. Contoh lain dari simbiosis mutualisme misalnya pada jamur dan pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Dari kedua contoh ini kita mengetahui bahwa hubungan antara dua individu saling menguntungkan. Simbiosis yang saling menguntungkan ini disebut dengan simbiosis mutualisme. Simbiosis komensialisme. Simbiosis komensialisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Contoh simbiosis komensialisme misalnya pada tanaman paku dengan pohon yang ditumpangi. Tanaman paku mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon yang ditumpangi
tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman paku tersebut. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis individu yang salah satunya diuntungkan sedangkan individu yang lain dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme misalnya kutu daun dengan tanaman cabai. Contoh lain misalnya nyamuk yang merupakan parasit dan dapat menyebarkan penyakit. Dari kedua contoh ini kita melihat salah satu individu diuntungkan sedangkan individu yang lain dirugikan. Simbiosis ini disebut dengan simbiosis parasitisme. Simbiosis predatorisme. Simbiosis predatorisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup yang lainnya. Contoh simbiosis predatorisme misalnya singa yang memangsa zebra. Dari contoh ini, zebra sebagai mangsanya, sedangkan singa sebagai predator. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Yang pertama, organisme autotrof adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Contoh organisme autotrof adalah tumbuhan dan beberapa bakteri. Yang kedua, organisme heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri karena tidak dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Organisme heterotrof memperoleh makanannya dengan memakan makhluk hidup lainnya. Contoh organisme heterotrof adalah makhluk hidup herbivora, karnivora, dan omnivora. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah interaksi makan dan dimakan antara makhluk hidup. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah hubungan rantai makanan yang lebih kompleks. Di dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dan ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pembahasan berikut. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Di sini, kita melihat bahwa tanaman padi sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan belalang adalah konsumen pertama karena kelompok hewan herbivora. Selanjutnya, kata adalah konsumen kedua dan elang adalah konsumen ketiga. Dari sini kita melihat padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kata, dan kata dimakan oleh elang. Peristiwa ini disebut dengan rantai makanan. Berbeda dengan jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan memiliki hubungan yang lebih kompleks. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Di sini kita melihat tumbuhan sebagai produsen dan tumbuhan dimakan oleh konsumen pertama yaitu rusa. Kemudian rusa dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu singa. Di sisi lain, tumbuhan bisa dimakan oleh konsumen pertama seperti kelinci dan kelinci bisa dimakan oleh konsumen kedua seperti singa. Selain itu, tumbuhan juga bisa dimakan oleh konsumen pertama seperti tikus dan tikus bisa dimakan oleh konsumen kedua seperti burung hantu dan juga bisa dimakan oleh konsumen tingkat 2 seperti ular. Sementara ular dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu elang. Peristiwa ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Mari merangkum. Lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang sangat kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan bergantung juga pada lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Pola interaksi ini terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik, serta antara komponen biotik dengan komponen biotik. Interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti pada peristiwa rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, dapat juga melalui bentuk hidup bersama, misalnya melalui simbiosis. Berdasarkan cara menyusun makanannya, makhluk hidup dapat berperan sebagai organisme autotrof dan heterotrof. Manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungan.
Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke titik tingkat tertentu. Akibatnya, lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu, sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang diberikan kelebihan berupa akal dan pikiran untuk menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara melestarikan lingkungan alam. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang lingkungan? Yang kedua, jelaskan komponen-komponen biotik dan abiotik pada lingkungan. Yang ketiga, tuliskan contoh interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang keempat, apa perbedaan dari organisme autotrof dan organisme heterotrof? Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.